Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farunisa. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan Quizizz sebagai salah satu media pembelajaran. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat akun, membuat kuis, dan juga membagikan kuis tersebut. Untuk membuat akun, yang pertama dengan mengklik sign up, kemudian klik continue with Google, selanjutnya pilih email yang akan digunakan untuk membuat akun. Nah, akan ditanyakan menggunakannya untuk apa, dan saya ini untuk sekolah, selanjutnya sebagai guru. Ini sudah muncul di halaman utama Quizizz-nya. Nah, selanjutnya untuk mengubah nama bisa dengan mengklik bagian namanya, kemudian mengklik edit profile. Nah, di sini bisa mengubah nama, kemudian pilih kelas yang diajarkan, dan juga mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian klik save. Selanjutnya untuk mengubah username bisa dengan mengklik setting. Selanjutnya diubah di bagian namanya, username-nya maksud saya, dan sampai di bagian kanan ini menjadi checklist. Berarti ini sudah bisa digunakan. Kemudian juga bisa mengubah bahasa. Nah, di sini. Kemudian klik simpan perubahan. Nah, selanjutnya kembali ke halaman utama. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat kuis. Jadi membuat kuis dengan mengklik buat atau create, kemudian klik quiz. Nah, kemudian muncul berikan nama kuis dan juga mata pelajaran yang terkait. Kemudian klik next atau selanjutnya. Nah, di sini dalam membuat kuis itu ada dua. Jadi ada teleport question. Teleport question ini seperti perpustakaannya pertanyaan dari Quizizz ini. Jadi jika mengklik akan muncul berbagai pertanyaan yang sesuai atau relevan dengan materi yang akan kita berikan. Ini seperti ini contohnya. Nah, saya misalkan ingin menggunakan salah satu pertanyaan, maka bisa dengan memilih pertanyaannya tersebut, kemudian klik add di bagian kanan dari pertanyaan yang ingin dipakai. Kalau misalkan berubah pikiran atau tidak menjadi menggunakan, tinggal mengklik hapus. Seperti itu. Dan bisa juga untuk membuat pertanyaan sendiri, saya akan mencontohkan yang pertama pilihan ganda. Kemudian di bagian kiri ada perlu di checklist untuk jawaban yang benar. Bisa menambahkan pilihan jawaban juga, dan kemudian berikan durasi waktu bagi siswa untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian klik simpan. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan baru dengan mengklik pertanyaan baru atau create a question, new question, kemudian klik banyak jawaban. Nah, di sini jawabannya ini bisa lebih dari satu. Kemudian checklist jawaban yang benar, selanjutnya pilih durasi waktu untuk mengerjakan, dan kemudian klik simpan. Nah, ini jadi seperti ini. Kemudian bisa ditambahkan gambar supaya bisa lebih menarik. Bisa diklik sebelumnya, atau bisa juga dengan
masukkan link dari gambar. Kemudian pilih bahasa dan pilih kelas. Saya akan memilih dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan siapa yang bisa melihat kuis ini dan saya memilih public. Kemudian disimpan. Nah, setelah itu tinggal klik terbitkan yang ada di sebelah kanan atas atau publish ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ini untuk menawarkan mungkin bisa berbagi soal dengan guru lain atau guru lain bisa mengubah. Nah, tapi ini bisa dilewati, tinggal klik next. Nah, ini adalah pertanyaan yang telah dibuat. Nah, kemudian bisa dibagikan kepada siswa dengan yang pertama bisa dengan kuis langsung atau diberikan sebagai pekerjaan rumah atau PR. Nah, saya akan memberikan tugas ini sebagai kuis langsung. Maka tinggal klik kuis langsung, kemudian klasik. Nah, di sini bisa memilih sebagai tim, klasik, atau sebagai ujian. Nah, kemudian tetapkan kelas yang dipilih. Ini jika sudah ada kelasnya. Nah, kemudian ini ada penetapan mungkin bisa siswa bisa melihat waktunya atau tidak. Kemudian pertanyaannya diacak atau tidak, pilihan jawaban diacak atau tidak. Kemudian ada tunjukkan meme atau gambar setelah pertanyaan. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini muncul link atau kode yang bisa dibagikan kepada siswa. Di sini juga pilihannya ada bisa melalui Google Classroom atau Microsoft Teams, seperti itu. Nah, nanti tinggal disalin, bisa dengan menyalin dengan seperti ini, salin link, atau dengan mengkode, nanti kodenya tinggal dibagikan kepada siswa. Guru juga bisa mengunduh hasil dari kuis yang telah dikerjakan siswa. Dengan mengklik unduh hasil, nanti otomatis akan terdownload. Baik, sekian pemaparan saya mengenai bagaimana cara menggunakan kuisis sebagai media pembelajaran. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.